Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Husnatul Asrar Jalilatul Azkar yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad An-Nazili pada halaman 92, beliau menulis tentang dua ayat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan firman-Nya, ajaran dari Allah sendiri untuk siapapun yang merasa nasib hidupnya terkunci, agar janganlah berputus asa, tapi berzikirlah dengan menggunakan hati, rasa, dan lisan dengan bacaan-bacaan ini. Inilah pula yang telah disampaikan dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka akan Allah memberikan kecukupan, dicukupi kebutuhannya di dunia dan dicukupi kebutuhannya nanti di akhirat. Ayat ini juga cukup untuk digunakan menjaga diri dan keluarga dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik dari jenis manusia maupun yang selain manusia. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu hari Rasulullah duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba dari atas langit terdengar suara gemuruh. Ketika dilihat apa yang terjadi, ternyata semua pintu-pintu langit sedang terbuka. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, langit tidak pernah terbuka seperti ini sebelumnya. Kemudian tiba-tiba muncul malaikat lain yang datang mendekati Rasulullah. Lalu malaikat itu berkata, wahai Muhammad, saya datang membawakan kabar gembira untukmu dengan dua cahaya, dua nur yang tidak pernah diberikan kepada nabi lain sebelummu. Inilah Fatihatul Kitab wa Khawatimah Suratil Baqarah, yaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Maka Nabi mengatakan kepada kita semua, pelajarilah dua surah itu dan ajarkan pada istri-istrimu, ajarkan pada seluruh keluargamu untuk dibaca pada malam hari, agar apa yang menjadi kebutuhannya Allah cukupi, dan apa yang diinginkan nanti di akhirat Allah beri. Nah, pemirsa sekalian, para winners yang berbahagia, dalam kitab Husnatul Asrar Jalilatul Azkar ada menyebutkan tentang penjelasan para ulama bahwa ayat amanah rasuluh dan seterusnya ini, juga ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya, adalah sama dengan doa-doa yang terbaik yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang berkaitan dengan dunia ada di sini, dan yang berkaitan dengan akhirat ada di sini. Rasulullah pernah mengatakan bahwa dua ayat itu adalah merupakan perbendaharaan surga yang langsung diajarkan oleh Allah kepada Nabi tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, yakni ketika Nabi menjalani Isra wal Mi'raj. Juga ada riwayat menyatakan bahwa barang siapa yang merasa khawatir di rumahnya ada gangguan sihir, yang gangguan itu menyebabkan
rezeki terhambat, atau dagangan tidak laku-laku, atau menyebabkan gangguan penyakit-penyakit, maka bacalah ayat-ayat tadi tidak kurang dari 3 malam berturut-turut. Salah seorang ahli mahrifat mengatakan, barang siapa yang melazimi, merutinkan, tidak pernah alpa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baik malam hari maupun di siang hari atau di setiap selesai sholat fardu, maka segala urusannya akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin meru'ya diri sendiri maupun orang lain, baca juga selalu ayat ini sebanyak-banyaknya, terserah berapa kali, sampai engkau akan berkata, Subhanallah, Masya Allah. Karena kagum pada kedahsyatan ayat-ayat ini. Yang penting yakin kepada Allah, bukan yakin pada yang selain Allah, bukannya yakin pada obat dan sebagainya. Jika punya hutang, Allah akan bantu. Bila punya musuh, ia akan binasa sendiri. Barang siapa yang biasanya sholat malam tahajud, sholat witir, atau istilahnya bangun malam, lalu pada saat sebelum tidur ia membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian ia terus ketiduran, tidak sholat tahajud ataupun witir, maka ia tetap dapat pahala seperti orang yang sudah melaksanakan sholat tahajud dan witir, tetap mendapat pahala qiyamul lail sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaannya. Itu semua adalah berkah karena sudah membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini. Demikian, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.